Siti Masitoh juga sama. Maka apa yang terjadi? Kedua-duanya disiksa oleh Fir'aun. Kedua-duanya disiksa oleh Fir'aun dengan sangat biadab. Baik, itu Bapak Ibu yang berbahagia, satu nasihat yang cukup bagus menurut saya ya, dari seorang ikhwan yang bernama Bang Syarif terkait dengan wanita dalam pandangan Islam. Seperti apa fitrah kaum wanita? Baik Bapak Ibu dan berbahagia, kembali kepada apa tadi yang saya sampaikan Bunda? Surat Al-Ahzab 28 sampai 29. Ya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi. Ini kepotong ya Bu ya. Kurang ke bawah ya, itu layarnya ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi Allah. Kul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu. In kuntunna turidna al-hayatad dunya, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga semua isinya, perhiasannya, keindahannya, fata'alai ummatiquna, demikianlah aku mut'ah kalian. Aku selesaikan urusan pernikahan dengan kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, akan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu, dan jika kalian menginginkan Allah, Rasulnya, wa daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha 'adda lil muhsinat, maka sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang baik, wanita-wanita yang baik, minkunna, di antara kalian, ajrun azima, pahala yang besar. Artinya Allah sediakan bagi istri-istri Rasulullah di akhirat surga yang tidak mungkin dimiliki oleh wanita-wanita lain di muka bumi. Bayangkan, jangankan istri-istri manusia biasa, istri-istri nabi-nabi sebelum Rasulullah pun tidak seindah surga yang Allah berikan, dijanjikan untuk istri-istri Rasulullah SAW. Jadi kalau dunia seperti itu adalah merupakan imtihanul iman, ujian keimanan. Ketika Umar berkata begitu pada Rasulullah SAW, Anda kekasih Allah, beda kehidupan Anda dengan Raja Persia, Raja Romawi. Mereka kaya raya, mereka memiliki surga dunia, tapi mereka kafir, mereka ahli neraka ya Rasulullah. Lah Anda kekasih Allah, kok hidupnya semiskin ini, tidur saja di atas pelepah kurma. Atau nyungken karpet, wahai maka Allah, piraku Allah temasihan. Maksud Umar begitu barangkali. Tapi kira-kira Rasulullah senang tidak ketika Umar berkata demikian? Tidak. Ya Umar, innahum ujilat qaumun ujilat ni'matuhum fid dunya wa laysa lahum nasibun fil akhirah. Umar, mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Di akhirat mereka tidak dapat sedikit pun bagian. Mereka tidak dapat sedikit pun bagian kesenangan. Sengsara selamanya, dan akhirat kehidupan kita yang sesungguhnya. Amma nahnu, adapun kita Umar, ukhirat ni'matuna fil akhirah, Allah tangguhkan surga kita, kekayaan kita, kelezatan kita di akhirat. Dunia ini adalah penjara bagi kita Umar. Mau pilih mana Umar? Mau pilih surga apa pilih akhirat? Apa kata Umar dalam hatinya, kalau bahasa saya, aing mahanas curik ningali Rasulullah arifek salah. Maka Umar berubah. Mana takdir ya Umar? Kau mau pilih apa Umar? Mau pilih surga apa pilih akhirat apa pilih dunia? Akhirat ya Rasulullah. Mulai dari sekarang Umar, pilih kehidupan akhirat. Maka seperti apa dapat ibu-ibu bayangkan rumah istri-istri Rasulullah, kehidupan istri-istri Rasulullah SAW. Tapi mereka adalah ummul mukminin, ibu bagi para orang-orang beriman. Maka hadirnya Siti Aisyah, hadirnya Hafsah, hadirnya Siti Khadijah, bahkan ibunda yang pertama, ini merupakan cara Allah memuliakan mereka. Bapak Ibu, ada yang tahu Bapak Ibu seperti apa alam barzah yang Allah berikan kepada mereka? Di bawah arsy Allah langsung tempat mereka. Bayang, bukan di alam kubur. Istri-istri Rasulullah Allah tempatkan fi iliyin, tahtal arsy, di bawah arsy Allah. Langsung Allah muliakan. Maka ketika mereka menikmati dunia, menangis mereka ketika mereka protes sama Rasulullah SAW. Ketika Allah hidangkan
kenikmatan surga yang akan menjadi tempat kembali mereka. Di alam barzah istri-istri Rasulullah, mereka menyesal dulu pernah ingin meminta dunia kepada Rasulullah SAW. Menangis, mereka malu. Nah, malu inilah yang menjadi karakter paling mendasar dari fitrah seorang wanita. Dan maka dari itu malu bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Ya, malu, sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Jika wanita sudah tidak punya malu, ya, maka tidak ada lagi kehormatannya di hadapan Allah, hilanglah imannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah ketika mereka istri-istri Rasulullah meminta kenaikan upah. Ya. Ibu-ibu hati-hati, jangan pernah mengukur ketaatan ibu-ibu kepada suami dengan seberapa besar dunia yang diberikan suami. Ketaatan itu mutlak bagaimanapun Bapak Ibu. Mau senang mau susah, taat tidak boleh berubah. Itulah yang diberikan Siti Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau hampir mengeluh kepada Rasulullah tentang capeknya mengurus rumah tangga. Isuk-isuk geus kukumbah, nyusuh teh, ngepel teh, masak teh. Geus kitu ngurus barudak nu rek sakola nya punya. Siang beres ngistrika tuh beres-beres, karek beres ngistrika si bapak pulang hayang dikelonan gitu nya. Enggak pernah berhenti, Bu. Sampai Siti Fatimah merasa lelah. Sampai beliau meminta Rasulullah SAW memijitkan kakinya. Mengeluh begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW, Fatimah? Andai engkau mengetahui bagaimana siksa yang Allah siapkan bagi seorang istri yang tidak taat pada suaminya, tentu engkau lebih akan memilih lebih menderita lagi daripada ini ketimbang engkau menderita di neraka. Demi Allah, tidaklah engkau meneteskan setetes keringat pun ketika kau berumah tangga. Tidak seorang istri pun yang menetes keringatnya ketika mengabdikan dirinya berkhidmat kepada suaminya demi mentaatinya. Dia akan memadamkan api neraka yang akan menghalangi jalannya menuju surga. Setiap tetes, Bu. Bayangkan jika ibu banyak meneteskan keringat ketika ibu bekerja di rumah melayani suami dan anak-anak. Tidak dapat dibayangkan seperti apa jalan terbentang selamat bagi bagi ibu sekalian, bagi para istri untuk menuju surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya iri kepada kaum wanita. Kaum wanita itu mudah, cukup di rumah saja, tidak perlu keluar rumah, sudah bisa meraih surga. Itu wanita. Beda dengan laki-laki. Kalau kami di rumah, kami tidak dapat surga. Justru kami harus keluar rumah supaya kami bisa membangun rumah tangga surgawi. Ya, tapi bagaimana kita bisa hidup di rumah tangga kalau kita tidak mencari nafkah, kan begitu ya ibu-ibu ya. Nah, maka saya iri pada kaum wanita. Apapun aktivitas kaum istri di rumah itu berpahala surga. Pernah saya perlihatkan videonya kan? Hadis-hadis tentang bagaimana mulianya seorang istri. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Iri juga saya kepada kaum wanita adalah karena kaum wanita tidak kekurangan teladan. Tidak kekurangan teladan di dalam kehidupan sehari-hari dalam menapaki jalan ketakwaan. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menghadirkan berbagai macam karakter kaum wanita. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Termasuk di dalam hadis ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Allah SWT memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk membimbing kaum wanitanya, istri-istri beliau, agar lebih taat kepada Allah SWT dengan meneladani wanita terbaik. Dan ternyata dari sekian banyak istri Rasulullah SAW, satu Allah sertakan menjadi wanita terbaik di alam semesta, yaitu Siti Khadijah. Berdasarkan hadis ini, kita bisa melihat Rasulullah bersabda, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, ya, hasbuka min nisa'il alamin arbaun. Cukuplah bagimu, ya, cukuplah bagimu min nisa'il alamin arbaun, 4 wanita terbaik di alam semesta. Inilah Miss Universe versi Allah dan Rasulnya. Ya, bukan versi, ya itulah versi Miss Universe versi apa? Hollywood, versi apa lagi? Ya versi dunia.
Siapa mereka? Yang pertama Maryam bintu Imran, ya, ibunda dari Nabi SAW. Yang kedua wa Asiyah imro'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah SAW. Wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah binti Muhammad. Ini hadis yang pertama. Riwayat Imam Ahmad. Atau dalam hadis yang lain juga sama bunyinya, isinya hampir sama. Ya, afdalun nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita yang menjadi penghuni surga, artinya wanita ahli surga yang terbaik. Nah, sekali lagi Ibu-ibu, mereka wanita terbaik, makanya ditempatkan di surga yang terbaik. Istri-istri Rasulullah, bahkan Siti Fatimah, itu surganya berbeda dengan wanita-wanita semulia apapun selain daripada istri mereka, selain daripada mereka. Surganya luar biasa. Ya. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga wa Asiyah bintu Mazahim istri Firaun, wa Maryamu ibnatu Imran binti Imran. Ya, empat inilah wanita teladan bagi ibu-ibu sekalian. Ketika ibu-ibu pelajari mereka dan teladani mereka, insya Allah kemuliaan mereka akan juga terbentuk dan lahir pada kemuliaan ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mau Khadijah mau yang tadi? Yang pertama Maryam bintu Imran. Sebetulnya jauh dulu kepada Siti Aisyah. Kalau yang pertama melihat urutan waktu adalah Siti Aisyah istri Fir'aun. Apa yang Allah lihat dari Aisyah binti Huwai Aisyah bintu Muzahim, istri Firaun. Dia istri Firaun yang paling cantik. Istri Firaun yang paling cantik. Tapi kecantikannya ya ternyata tidak membuat dia tunduk kepada suaminya. Bayangkan, dia tetap bisa menjadi wanita terbaik, dia tetap bisa menjadi wanita teladan betapapun suaminya zalim luar biasa. Biasanya seorang istri terpengaruh oleh suaminya kan? Ya. Almar'u ma'adini khalili falyanzur biman yukhalilu. Seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan dengan siapa berteman. Apalagi suami istri. Biasanya istri kumasa laki, betul Bu? Banyak istilah seperti itu. Tapi tidak untuk Siti Aisyah. Fir'aun zalim mengaku Tuhan. Keras, buruk akhlaknya, buruk akidahnya. Tapi bayangkan dia tetap menjadi sebuah mutiara yang sangat indah. Dia tetap menjadi wanita beriman kepada Allah. Dia tetap teguh memegang imannya betapapun beliau memiliki suami yang zalim. Tapi beliau tetap melayaninya sebagai suami. Sebagai istri dan memperlakukan Firaun sebagai suaminya dalam batas-batas hak kemanusiaannya. Tapi tidak dalam hal akidah. Dalam hal akidah mereka berperang. Sampai ketika ketahuan Siti Aisyah dia beribadah kepada Allah bersama, ya bersama siapa? Siti Masitoh kan? Siti Masitoh juga sama. Maka apa yang terjadi? Kedua-duanya disiksa oleh Fir'aun. Kedua-duanya disiksa oleh Fir'aun dengan sangat biadab. Ya. Siksaan yang pedih yang Allah berikan, ya yang Fir'aun berikan kepada Siti Aisyah tidak mengurangi ketaatannya sedikit pun. Tidak menghilangkan tauhidnya sedikit pun. Bayangkan, itu kepala sudah siap dihancurkan dengan batu besar. Ya, diikat kaki dan tangannya, dan batu besar disiapkan untuk menghancurkan kepalanya. Dia tetap tidak goyah imannya. Apa yang dikatakan Siti Aisyah? Dia melihat batu itu dan dia tidak takut. Tapi apa kata Siti Aisyah? Ya Rabbi, ibnili baitan fil jannah. Ya, wa najjini min ali fir'auna. Wa junudi. Ya Allah, bangunkanlah untukku satu rumah di surgamu ya Allah, dan jauhkan aku, selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan pasukannya. Artinya dia tidak akan pernah sedikit pun mundur dalam hal akidah, betapapun nyawa taruhannya di hadapan suami yang zalim. Luar biasa Bu. Dia berani mengorbankan nyawanya demi menjaga akidahnya daripada mentaati suami yang zalim. Sezalim itu Fir'aun, Aisyah tetap menjadi mutiara. Bisa ibu-ibu seperti itu ketika bapaknya zalim? Bisa Bapak Ibu? Luar biasa. Jangankan diuji dengan kezaliman suaminya, diuji dengan minyak goreng saja nggak serungsing. Gitu kan Bu ya? Nah hati-hati ibu-ibu.
Ada seorang istri datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku tentang ini. Rasulullah mendengarkan wanita ini cerita terus panjang lebar. Sebentar. Hal tajawazti, apakah kau sudah menikah? Ajal ya Rasulullah, tajawaztu. Berarti kamu punya suami? Punya ya Rasulullah. Kamu tadi minta nasihat pada saya. Iya ya Rasulullah. Balik ke rumah. Pulang ke rumah, berkhidmatlah pada suamimu. Karena dia adalah surga dan nerakamu. Tidak banyak bicara Rasulullah pada gadis tadi, pada sahabiah tadi. Dia meminta ini, ujung-ujungnya apa kata Rasulullah? Balik kalau kamu rumah, layani suamimu. Itulah surga dan nerakamu. Kamu mentaatinya, surga bagimu. Kamu tidak mentaatinya, neraka bagimu. Baliklah sahabat tadi. Ya, itu istri sahabat pernah bertanya begitu pada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dan Mata Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bagaimana perlakuan istri yang harus dilakukan kepada seorang suami dalam pandangan Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kemudian tadi berbicara tentang nafkah, Bapak Ibu. Bagaimana kurangnya Siti Khadijah ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW pertama kali. Apa yang ada pada Siti Khadijah? Satu, kaya raya kan? Kaya raya. Kedua, cantik. Ketiga, ideal secara fisik. Walaupun beliau berusia 40 tahun tapi adalah usia yang ideal dan beliau sangat dermawan. Beliau tertarik dengan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah ada karyawannya. Padahal Rasulullah orang yang miskin dari segi dunia. Ya. Tapi Siti Khadijah mau menjadi suami Rasulullah bukan karena dunia, tapi karena akhlak dan istimewanya Rasulullah. Faham Siti Khadijah. Beliau manusia yang terbaik. Beliau kekasih Allah. Pada diri Rasulullah SAW ada keteladanan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Maka Siti Khadijah memilih menjadi pendamping hidupnya. Demi mendampingi Rasulullah SAW agar bisa sempurna melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah yang terbaik. Sebagai Nabi dan Rasul yang terbaik. Dan itu berhasil dilakukan oleh Siti Khadijah. Berapapun dia harus kehilangan semua hartanya. Betapapun Siti Khadijah harus menghabiskan hidupnya bersama Rasulullah SAW. Coba Bapak Ibu buka bagaimana kehidupan Siti Khadijah sehari-hari ketika menjadi istri Rasulullah SAW. Ibu akan menangis. Ibu akan menangis. Ketika ibu-ibu merasa lebih cukup daripada Siti Khadijah. Pada dulu kekayaan Siti Khadijah tidak terkalahkan. Beliau tinggalkan dunianya demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Tapi apa yang didapatkan Siti Khadijah? Kelezatan iman dan Islam dalam hatinya. Sepanjang hidupnya Siti Khadijah selalu berkata, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling aku dapatkan, lebih nikmat dari apapun di dunia ini, melainkan semasa aku menjadi istri Rasulullah SAW. Kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia. Dunia tidak ada artinya dengan kenikmatan yang aku dapatkan selama aku menjadi istri Rasulullah SAW. Demi Allah, andai aku meminta umur panjang dan Allah mengabulkan, aku ingin meminta 1000 tahun agar aku bisa hidup bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu Siti Khadijah. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Bu, dikit-dikit pas saya cerai, dikit pas saya cerai, gitu Bu. Nah, inilah istri Rasulullah, termasuk Siti Khadijah tadi. Kemudian Maryam binti Imran. Apa istrinya Maryam binti Imran? Ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Siti Maryam lahir karena nazar ibunya, Hanah binti Fakus. Hanah binti Fakus sudah lama tidak punya anak. Dan beliau selalu curhat dengan istrinya Nabi Zakaria. Karena istrinya Nabi Zakaria adalah kakak daripada Hanah binti Fakus, ibunya Siti Maryam. Ya, maaf. Hanah binti Fakus ini adik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria. Ya, adik kakak. Mereka selalu berbagi cerita. Nah, Hanah binti Fakus lama tidak punya anak, sama dengan Nabi Zakaria, istrinya tidak punya anak lama. Nah, kemudian Hanah binti Fakus melihat seekor burung yang memberikan makanan pada anaknya. Disitulah beliau berdoa, ya Allah, jika burung ini saja engkau berikan keturunan, kenapa aku tidak kau beri keturunan? Ya Allah, betapa besar syukurku kepadamu jika engkau berikan aku keturunan, ya Allah. Qadarullah, Allah kabulkan. Ya. Kenapa Allah kabulkan? Karena dia bernazar kepada Allah. Ya Rabbi, jika engkau berikan aku seorang anak, akan aku habiskan anakku, waktunya hidupnya hanya untuk beribadah kepadamu, tidak untuk mencari dunia.
Allah kabulkan. Jadi ibu-ibu yang sampai saat ini belum punya anak, ikuti kisah Siti Hana binti Fakus atau istrinya Nabi Zakaria atau Siti Sarah. Mereka bernazar kepada Allah jika mereka punya anak. Nazar ini akan menjadi dorongan yang kuat untuk kita punya anak. Jika aku punya anak nanti ya Allah, aku akan abdikan hidupnya hanya kepadamu. Dan Allah kabulkan. Tapi Allah lahirkan perempuan, Siti Maryam. Maka sejak lahir Siti Maryam tidak tinggal bersama ibunya, tidak tinggal bersama ayahnya, tapi di Masjidil Aqsa, di mihrab, diurus sama Nabi Zakaria. Tapi setiap kali waktunya untuk meminum ASI, datang ibunya. Ya, dikasih ASI, pulang ibunya. Jadi dibiarkan diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, Siti Maryam hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu bisa di rumah seminggu tidak kemana-mana, hanya mengurus urusan rumah tangga, bisa Bu? Bisa, sebulan, setahun. Siti Maryam seumur hidupnya Bu, seumur hidupnya beliau di mihrab. Siti Maryam menjaga kehormatannya untuk Allah. Udah gitu diuji dengan ujian berat. Apa ujian beratnya? Mengandung tanpa seorang suami. Beliau beribadah kepada Allah, menjaga diri dan kehormatannya, menjaga kecantikannya hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Tapi begitu diuji dengan melahirkan tanpa seorang suami. Maka apa yang terjadi? Difitnah berzinah oleh kaumnya. Ibu, bagaimana perasaan ibu kalau ibu dituduh difitnah berzinah dengan orang lain padahal ibu tidak melakukan? Zina dosa besar. Ini dilarapkan kepada siapa? Siti Maryam. Sampai-sampai Siti Maryam, ya Allah, aduhai akhirannya aku menjadi tanah saja. Sehingga aku tidak difitnah, dicerca oleh orang-orang yang sangat busuk hatinya. Yang ingin menjatuhkan kehormatanku di hadapanmu ya Allah. Sampai berat seperti itu ujian Siti Maryam. Dan yang lahir dari rahimnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah. Tidak sembarangan Allah pilih perempuan untuk menjadi mukjizat Allah di muka bumi ini. Dan yang dilahirkannya menjadi hamba Allah yang memiliki perjuangan yang dahsyat Bu. Sampai sekarang pun urusan dengan Nabi Isa belum selesai. Itu lahir dari seorang yang mulia, semulia Siti Maryam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang teladan apa bagi ibu-ibu dari wanita-wanita yang mulia di zaman sejarah para nabi dan rasul. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kecantikan kaum wanita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya perlihatkan ini, saya tidak bermaksud apa-apa ya Bapak Ibu, ini hanya untuk menjadi motivasi bagi saya dan bagi ibu-ibu dan jamaah sekalian terkait dengan perbandingan wanita dunia dan wanita akhirat. Mohon maaf saya tampilkan ini, bapak-bapak jangan GR dulu. Bu, cantik tidak Bu? Yang ini cantik tidak? Yang ini? Ibu saja yang cantik bilang ini cantik. Kata saya juga ini cantik. Mi, mana ini? Oh, Mi di luar, alhamdulillah. Cantik Bu, betul? Lupakah kita Bunda? Secantik apapun wanita di dunia ini, Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Bayangkan, yang diciptakan dari tanah aja bisa secantik ini. Bapak Ibu, jika saya keluar dari mesin ini, saya ambil tanah sekepal, saya berikan pada Bapak Ibu, mau diterima? Kenapa tidak mau diterima? Apa nilai? Tidak ada nilainya kan? Tidak ada nilainya. Lupakah kita Bu? Itulah nilai dari asal penciptaan wanita yang secantik ini. Tanah yang Ibu tidak mau terima, sehektar mau terima? Lupakah kita secantik apapun wanita di dunia, mereka Allah ciptakan dari tanah. Lalu seperti apa bidadari surga yang Allah ciptakan dari perhiasan? Semua perhiasan surga dikumpulkan, al-lulu wal marjan, mutu manikam, yakut, berlian, intan, emas, permata, semua diolah menjadi penciptaan seorang wanita yang diciptakan dari tanah aja secantik ini. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Bu. Ya, bagaimana dengan bidadari surga? Mereka bukan dari tanah,
Tidak terbayang bagaimana cantiknya. Bu, andai kata seorang bidadari surga Allah tampakkan wajahnya ke dunia ini, niscaya yang masih hidup kata Rasulullah SAW akan terbelah dadanya, tidak kuat menyaksikan kecantikannya. Niscaya manusia yang telah ada di alam barzah mendengar kalau ada bidadari keluar, maka mereka akan hidup lagi dan keluar dari kuburnya. Saking cantiknya bidadari surga. Tapi bidadari surga itu tidak ada artinya kecantikannya nanti ketika wanita soleha di muka bumi meninggal dunia dan masuk ke surga. Kalah semua bidadari surga. Allahu Akbar. Maka ketika ibu-ibu menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya, di saat itulah kecantikan ibu akan terpelihara nanti di akhirat. Bu, ketika ibu-ibu hanya terlihat cantik di hadapan suami dan ibu memberikannya hanya untuk suami karena mereka yang halal untuk menikmati kecantikan ibu-ibu, maka di akhirat kecantikan ibu-ibu akan terpelihara dengan keindahan surga. Kalah semua bidadari surga yang seindah itu. Ya. Seorang wanita solehah lebih baik dari bidadari surga. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa wanita solehah di dunia lebih baik daripada wanita surga, bidadari surga? Bidadari surga, mereka Allah ciptakan langsung dalam bentuk gadis. Tidak melalui kelahiran. Tidak, langsung diciptakan abkara. Allah ciptakan langsung berupa seorang gadis. Kedua, bidadari surga tidak pernah merasakan bagaimana lapar, haus di dunia. Ketiga, kaum wanita bidadari surga tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya, susahnya mengandung, susahnya sakitnya melahirkan. Ya, bidadari surga tidak pernah merasakan bagaimana capeknya ngurus rumah tangga, betul? Sampai berubah kecantikan ibu, gara-gara ngurus rumah tangga awak jadi begeng, kulit jadi hidung, ya tangan halus jadi kasar, dan nyusuh wae, kukumbah wae gitu Bu ya. Maka wanita solehah di dunia dia lebih mulia dan lebih cantik, lebih mulia dari bidadari surga nanti di akhirat. Ini nasihat Rasulullah kepada Siti Fatimah ketika Siti Fatimah mengeluh karena capek bekerja di rumah tangga, ngurus rumah tangga, ngalayanan Ahsan Jung Husain dan sebagainya. Itu nasihat Rasulullah kepada kaum wanita terutama Siti Fatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, maka sangat penting bagi kaum wanita di dunia ini memperhatikan berbagai macam hal. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khairan, nasihat. Berikanlah nasihat kepada istri-istrimu dengan nasihat yang baik. Fa inna khuliqna min dil'in. Karena kaum wanita diciptakan Allah dari tulang rusuk. Itu kata Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian sering-sering memberikan nasihat kebaikan pada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dil'in, karena sesungguhnya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'un fid dil'i a'laha, dan a'lahu, sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah atasnya. Fa in dhahabtaha darabtaha, fa in dhahabtaha kasartaha, maka engkau telah mematahkannya. Wa in taraktaha lam yajal a'waz. Tapi jika engkau biarkan wanita tidak pernah dinasihati, maka dia tetap akan bengkok. Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, kita lihat tulang rusuk. Tulang rusuk yang mana? Wah, ini terpotong nih. Yang paling bawah sebetulnya ya, di sini tidak tampil. Ada yang terlewat di sini Bapak Ibu. Intinya tulang rusuk itu yang paling bawah nih. Untuk laki-laki yang sebelah sini tidak ada tulang rusuknya. Kenapa? Bapak Ibu nanti ibu-ibu kalau pulang ke rumah, ketika bapaknya ada, pegang pinggang yang sebelah sini. Pasti kosong. Kalau yang sini ada kan? Yang sini kosong. Nah, kenapa ini kosong? Itu yang menjadi ibu-ibu. Itulah yang menjadi jodohnya. Ibu yang sekarang menjadi jodoh bagi suami ibu adalah tulang rusuk suami ibu yang Allah cabut ketika Allah menciptakannya. Fa inna khuliqna min dil'in. Maka tulang rusuk yang hilang itu akan menjadi wanita. Wanita itulah jodoh bagi laki-laki itu. Dan ibu inilah yang menjadi tulang rusuk suami yang dulu hilang. Jadi nanti kalau ibu-ibu pulang ke rumah, buru-buru cabak si bapak, ya ayah anu. Kalau ini masih ada berarti ibu jodohnya 2.
Suami jodohnya 2. Kalau ternyata kosong dan ibu istrinya satu-satunya, alhamdulillah saya jodoh dia dunia akhirat. Gitu ya Bu ya. Nah itu kata Rasulullah SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna ala waj. Sesungguhnya yang paling atas itulah yang paling bengkok. Apa maksudnya? Lisannya Bu. Ya. Apa maksud Rasulullah nasihati kaum wanita yang baik? Karena wanita banyak terjatuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Gara-gara lisannya. Bagaimana menasihatinya Rasulullah? Pelan-pelan. Kalau kamu idza darabtaha kasartaha, jika kamu memukulnya sekaligus, gamblang tapakan, diancam putus. Merah saja di pipi, apa katanya? Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku, gitu ya Bu. Ya. Tapi jika kamu biarkan istrimu tidak pernah kau nasihati, dia akan bengkok selamanya. Jadi kumaha atuh nganasehatan istri, dilus-lus sekedik-kedik. Lamun ke sekali-kali, nyeri teh, maaf. Nah gitu sekali-kali ibunya. Mana istri saya gak dengar? Enggak, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kamanawai ceramahnya. Nah kata Rasulullah SAW, jangan pernah berhenti menasihati seorang istri. Karena istri akan tetap bengkok tanpa dinasehati. Dan yang paling bengkok dari seorang istri adalah lisannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan inilah yang paling menjadi penyebab nomor 1. Wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Bu, makanya suatu hari Rasulullah menasihati kaum wanita sengaja, khusus untuk kaum wanita. Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna waksirnal istighfar. Wahai kaum wanita, rajin-rajinlah kamu bersedekah dan banyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukuna aksaru ahlinar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak isi neraka. Bu, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah perlihatkan isi surga dan neraka. Ketika melihat surga Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena paling banyak penghuninya adalah umatnya. Kemudian Rasulullah diperlihatkan lagi isi surga semuanya. Rasulullah tersenyum lagi. Karena ternyata paling banyak penghuni surga itu adalah orang-orang yang miskin dan fakir. Tapi mereka soleh. Namun ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, menangis beliau. Karena yang paling banyak melihat isi neraka itu adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita. Ya. Sampai-sampai ada seorang wanita protes sama Rasulullah SAW. Faqala jusratu minhunna, ya Rasulullah famalana aksara alinar. Wahai Rasulullah, kenapa kami paling banyak isi neraka? Bukankah kami yang selalu menjadi korban kejahatan kaum pria? Belum pernah ya Rasulullah, saya mendengar seorang nenek-nenek telah menggagahi seorang pemuda. Belum pernah, justru kami yang jadi korban. Kok kami yang paling banyak di neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Penyebabnya ada 2. Ada 2 penyebab kaum wanita menjadi penghuni neraka paling banyak. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, tuksirnal la'na. Kalian banyak ngerumpi. Kalian banyak membicarakan orang lain. Wa takfurnal asir, dan kalian banyak mengingkari suami. Banyak mengingkari suami. Betul tidak Bu? Jamaah. Atau jalujur. Ini kata Rasulullah loh Bu. Penyebab wanita paling banyak isi neraka, 1, banyak ngerumpi, banyak ngegosip, banyak membicarakan orang lain. Ceritanya arisan kan 15 menit. Tapi 2 jam yang selebihnya ngomongkan RT hiji, RT 2, RT 3, RT 4 KB diomongkan. Bu, hati-hati. Membicarakan orang lain tidak ada untungnya. Jika yang dibicarakan adalah keburukan yang memang dilakukannya, gibah namanya. Dan gibah itu lebih buruk daripada seseorang memakan daging bangkai saudaranya. Jika ternyata tidak benar, itu fitnah namanya dan lebih kejam dari pembunuhan. Jadi membicarakan kejelekan orang lain tidak ada untungnya. Nah, hati-hati bagi ibu-ibu. Ya, terkadang kita lihat di media itu difasilitasi kan, aya silet, aya naon Bu, kiss, aya gosip, aya apa lagi. Nah, hati-hati ibu, jangan terlalu sering melihat yang kayak gitu ya Bu. Nanti kita ikut-ikut ilfil sama orang lain, ikut-ikut kotor hati kita. Ya, baik. Yang kedua, penyebab yang paling kuat untuk menjadikan seorang wanita itu menjadi penghuni neraka paling banyak adalah mengingkari suami. Ya.
Apa yang menjadi penyebab seorang wanita mengingkari suaminya? Kebanyakan adalah urusan dunia. Tadi kisahnya, kisah istri-istri para nabi, istri Rasulullah SAW itu karena masalah dunia. Padahal dunia sudah Rasulullah jelaskan kepada kita Bapak Ibu. Dunia yang kita inginkan ini tidak lebih baik daripada akhirat. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, wallahi ma dunya fil akhirah, demi Allah kata Rasulullah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat illa ma yaj'alu asadukum isbau fil yami hadi. Ini sering saya sampaikan. Wallahi ma dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat illa masuluma yaj'alu ahadukum, melainkan semisal seseorang di antara kalian menjadikan ma isba'ahu, telunjuknya, hadi fil yami, dicelupkan ke lautan. Fal yanzur bima tarji, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-ibu yang dirahmati Allah, perbandingan dunia dan akhirat kata Rasulullah seperti telunjuk yang dicelupkan ke lautan. Air yang nempel di telunjuk itulah dunia kita. Dan laut adalah akhirat kita. Ada orang minum kayak gini Bu, lek, tidak kan? Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk? Dijilat. Pertanyaannya, hilangkah haus kita hanya dengan menjilat air yang ada di telunjuk? Tidak, itulah dunia. Tidak akan pernah sampai kepada kata puas. Sudah punya satu orang yang cantik di rumah, di jalan ada yang lebih cantik, poho kanu di imah. Itulah dunia. Ketika ibu-ibu kajian jalan kaki, ada yang pakai motor, enak ya, tidak capek. Kebeli motor, nalika make motor, ayah batur make mobil, ngeunah teka hujanan, teka panasan. Kebeli mobil, dia tetangga beli mobil lebih bagus lagi. Kapan kita tuh mobilnya kayak tetangga? Gak pernah beres-beres, itulah dunia. Tapi akhirat Bu, lebih dari kata puas. Dengan penjelasan seperti ini, istri-istri Rasulullah merasa malu ketika mereka menuntut dunia. Ya. Keteladanan yang lain selain daripada 4 yang tadi bagi kaum wanita hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada buku bagus, perempuan-perempuan Al-Quran. Nah, itu Bu, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ibu kaji buku tadi. Luar biasa Bu, itu bisa menjadi teladan yang luar biasa. Testimoni bagi mereka yang sudah mempelajari buku ini, itu kesolehannya bertambah. Kecintaannya pada suami bertambah. Mereka tidak kurang untuk bisa meneladani wanita terbaik yang ada dalam Al-Quran. Allah cerita tentang Siti Sarah, Allah cerita tentang Siti Hajar, bagaimana pengorbanan mereka Bu. Luar biasa Bu. Ya, maka kurang cerdas apa wanita muslimah kalau tidak seperti mereka tadi. Banyak kriteria yang menjadi teladan bagi kaum wanita yang ada di Quran dan hadis. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ibu-ibu, ada kisah menarik dan ini sering saya sampaikan dalam khutbah nikah. Tentang nasihat Rasulullah kepada Siti Fatimah yang ingin tahu seperti apa bidadari surga. Suatu hari Rasulullah berkata pada Siti Fatimah, ya Fatimah ibnati, in turidin an ta'rifi kaifa kanati nisa'u ahlil jannah fangzuri muti'atan innahum min ahlil jannah, min nisa'i ahlil jannah. Wahai Fatimah putriku, jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga yang terbaik, bidadari surga yang terbaik, lihatlah Siti Muti'ah. Siti Fatimah heran, kenapa Rasul menyebutkan Siti Muti'ah sebagai bidadari surga? Aku menyaksikan dia biasa saja. Kok bisa Rasulullah menyebutkan dia wanita surga? Aku melihat hidupnya biasa saja kok. Ibadahnya, aku tidak melihat yang istimewa. Tapi kok bisa ayah mengatakan dia sebagai ahli surga? Gak pernah ayah mengatakan itu langsung kepadaku seperti dia. Penasaran Siti Fatimah. Mainlah Siti Fatimah ke rumah Siti Muti'ah, membawa Hasan dan Husain untuk menjadi saksi. Biar nanti ditanya apa saja Hasan Husain bisa mengingatnya. Ketika datang ke rumah Siti Muti'ah, Siti Fatimah mengetuk pintu rumah Siti Muti'ah. Assalamualaikum ya Muti'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bi ibnati Rasulillah. Selamat datang wahai putri Rasulullah. Gerangan ada apa Anda datang ke rumah saya? Kabar baik apa yang akan Anda sampaikan untuk saya? Wahai Muti'ah, apakah aku mengganggumu jika aku bertamu sebentar saja bersamamu?
Masya Allah, saya dengan senang hati ingin sekali, saya senang sekali Anda mau bertamu ke rumah saya. Tapi mohon maaf wahai putri Rasulullah, hari ini aku belum meminta izin untuk menerima tamu dari suamiku. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa menerima tamu. Saya belum dapat izin dari suami saya. Besok saja datang lagi, insya Allah izinnya akan saya mintakan. Pasti suami saya mengizinkan. Siti Fatimah tidak tersinggung. Bayangkan putri Rasulullah SAW ingin bertamu saja tidak diterima karena tidak ada izin dari suami. Hari ibu-ibu di rumah, Pak RT dongkap ke bumi tak aya caroge kumaha. Mangga-mangga Pak RT lebat ke bumi padahal suami tidak ada. Ayo. Ibu-ibu seperti itu tidak? Siti Mutiah menjaga rumah, setiap jengkal rumahnya adalah amanah dari suaminya. Yang dia akan ditanya setiap jengkal dari rumahnya tentang siapa saja yang masuk, kebaikankah atau keburukankah. Ingat Bu, ketika suami tidak ada, ibu berada di rumah, setiap jengkal kejadian di rumah itu adalah tanggung jawab ibu di hadapan Allah. Itu yang difahami Fatimah. Mutiah. Apakah Mutiah S3, profesor, doktor? Tidak. Tapi keikhlasan dan ketaatannya kepada suami karena Allah membuat dia cerdas sebagai seorang istri. Dia tidak mau sejengkal tanah yang ada di dalam rumahnya terkotoli oleh kehormatan yang bukan kehormatan suaminya. Dan tidak mau ternajisi kehormatannya sedikit pun juga. Putri Rasulullah mau bertamu, tidak ada izin suami, tidak diterima. Ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu seperti itu Bu? Ada kejadian loh Bu, seorang wanita dibunuh setelah diperkosa. Karena tamu ini ternyata jatuh cinta sama wanita ini. Ini kisah nyata. Suaminya tahu, si orang ini tahu suaminya tidak ada di rumah dan dia sendirian di rumah. Karena terlalu mudah menerima tamu. Konyol itu namanya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan menerima kematiannya sebagai pertobatan dari dia. Nah hati-hati ibu-ibu. Yang kedua, apa pelajaran dari Siti Mutiah? Ketika Fatimah masuk, etama curious pisan, penasaran seperti apa rumah orang bidadari surga. Yang kata Rasulullah sebaik-baik wanita di surga. Dilihat semua pojok rumahnya sama saja. Bersihnya sama dengan di rumah saya, kata Siti Fatimah. Dioles mejanya, bersih rumah saya, mejanya juga di rumah saya bersih juga sama. Tapi kenapa dia dikatakan ahli surga? Penasaran Siti Fatimah. Dia ingin menjadi bidadari surga yang tidak terkalahkan. Boleh dalam hal ini, silakan berlomba-lomba. Fastabikul khairat. Dilihat siap ujung rumahnya. Pas sebelah kanan, oh ada meja. Di meja ada nampan, di atas nampan ada elap sama cambuk. Wahai Mutiah, apa maksud daripada benda-benda yang ada di tampan itu? Yang mana? Itu yang ada di atas meja. Oh, diambil oleh Siti Mutiah. Wahai putri Rasulullah SAW, suamiku seorang petani. Suamiku seorang petani. Setiap hari dia bekerja untuk membelah bumi, menanam biji, menumbuhkan tanaman, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran untuk menafkahi kami keluarga, saya, istri dan anak-anaknya. Artinya setiap hari suamiku bermandi peluh, menguras tenaga di bawah terik sinar matahari. Aku membayangkan betapa berat tugas suamiku untuk menafkahi kami. Maka aku berharap ketika suamiku pulang, begitu melihat aku, dia hilang rasa lelahnya. Maka aku tampil secantik mungkin di hadapan suamiku. Tidak di hadapan orang lain. Maka aku dandan secantik mungkin dan sewangi mungkin. Yang saya harapkan ketika aku mendekati suamiku, harum dari tubuhku membuat dia hilang rasa lelahnya. Bayangkan Bu, seremeh itu, sedetail itu perhatian Siti Mutiah kepada suaminya. Ibu pernah melakukan itu? Pernah ibu melakukan itu pada suami? Tapi demi Allah, Siti Mutiah memperhatikan sampai sejauh itu. Demi ingin suaminya ini puas. Makin puas suami atas keberadaan ibu, makin mulia ibu di hadapan Allah. Apakah untuk seperti itu butuh sampai S3 kuliah Bu? Tidak. Dibutuhkan keimanan dan ketulusan untuk mengabdi kepada Allah, tunduk pada suami atas perintah Allah. Aku berharap itu wahai putri Rasulullah. Lelahnya hilang dan melihat aku cantik dan aku tersenyum di matanya. Lalu dia tersenyum melihat aku cantik. Aku sudah senang. Aku berharap lelahnya hilang.
Maka demi Allah aku sambut beliau, aku sun tangannya, betapapun tangannya itu kotor berlumuran tanah. Saya cium. Saya tuntun suamiku, saya dudukkan dia di kursi yang sudah saya siapkan. Lalu saya sudah pula siapkan air hangat 2 baskom, 1 untuk kakinya yang kotor dan tangan yang kotor, yang 1 untuk wajahnya yang kotor. Dengan elap ini, wahai Siti Fatimah, wahai putri Rasulullah, aku basuh, aku bersihkan wajahnya, aku bersihkan kedua tangan dan kakinya. Ya, setelah itu aku sajikan minuman terbaik yang dia sukai. Lalu cambuk itu buat apa? Setelah semua selesai aku lakukan membersihkan suamiku, mukanya, kemudian aku bawakan apapun yang ada dia bawa, suamiku sudah merasa nyaman, baru aku berkata sambil menggenggam cambuk ini. Wahai suamiku, jika selama aku menjadi istrimu engkau merasa tidak puas dengan pelayananku, cambuk aku sepuasmu. Silakan. Pernah ibu melakukan itu pada suami? Pernah? Umi pernah melakukan itu untuk Abi? Oh enggak denger ya, enggak apa-apa. Itu Siti Mutia, Bu. Beliau takut kepada Allah jika suaminya tidak puas selama dia menjadi istrinya. Dia takut kepada Allah jika suaminya mengeluhkan tentang kekurangannya kepada Allah. Itu yang aku takuti, wahai putri Rasulullah. Maka demi Allah, aku layani sebaik mungkin kepada suamiku. Itulah yang aku lakukan, wahai putri Rasulullah, dengan benda-benda ini. Dan itulah yang aku banggakan, betapapun suamiku seperti itu. Oh, itu Siti Mutia. Detail beliau memperhatikan bagaimana berkhidmat kepada suami. Karena seorang wanita yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang mampu memberikan kesakinahan kepada suami dan anak-anaknya. Makin sakinah suami di rumah, makin mulia seorang istri di hadapan Allah. Bukan gelar yang akan dibanggakan di hadapan Allah dari seorang istri. Bukan karir di luar rumah yang akan membuat Allah puas dan bangga kepada seorang wanita di dunia. Tidak, Bu. Yang akan Allah pertanyakan pertama kali, tanggung jawab ibu-ibu di rumah seperti apa. Setiap jengkal rumah ibu seperti apa urusannya. Itu yang akan Allah tanyakan, Bu. Bukan karir ibu di luar rumah, bukan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Karena kecerdasan seorang istri adalah mampu memanage rumahnya sehingga apapun aktivitas di rumahnya selalu berbuah pahala sehingga rumahnya menjadi poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itulah seorang wanita yang cerdas. Al-kayyisah fil ardi man sakina zawzuha wa ibnuha wa ahluha fil ardi fi baitiha. Semulia-mulia wanita di sisi Allah adalah wanita yang mampu memberikan kesakinahan dan kenyamanan kepada suami dan anak-anaknya. Makin sakinah mereka di bumi, di rumahnya, makin mulia nanti seorang wanita di hadapan Allah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.